Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Bertemu lagi dengan kami dalam acara SCT Insight, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas topik-topik menarik seputar budaya kerja organisasi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan dulu nih cemilannya atau minumannya gitu ya untuk selama kita berada di sesi pada pagi hari ini. Oke, baik. Bapak Ibu, sebelumnya di minggu-minggu lalu kita sudah sempat bertemu ya dengan rekan-rekan kami yang lainnya bahwa ada beberapa step yang kita lakukan dalam membangun budaya organisasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang step kelima, itu tentang mendevelop winning teamnya. Seperti apa, gitu ya. Nah, oke, baik. Kita akan mulai. Saya akan memberikan sedikit materi di dalam topik pada pagi hari ini, yaitu tentang membangun develop winning teams atau yang bisa kita kenal dengan sebutan agen perubahan. Oke. Nah, ini adalah mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan 10 step of culture transformation yang sebelum-sebelumnya juga sudah kita jelaskan nih tahapan-tahapan dalam membangun budaya kerja organisasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas di step kelima, di, di mana kemarin itu kita udah tahu ya bagaimana find the big why. Kita harus menemukan alasan untuk berubah. Kemudian kita juga mulai dulu nih dari karyawan-karyawannya. Kita persiapkan dulu orang-orang yang mau berubah itu. Start with personal transformation-nya seperti apa. Karena kalau misalkan saat kita mau masuk uh, dengan hal baru, kita harus mempersiapkan dulu nih pegawai kita sudah berada di dalam kondisi siap atau belum di dalam menghadapi perubahan. Kemudian kita perlu tahu juga nih kondisi kita saat ini seperti apa. Kita harus understand the gap-nya. Gap antara budaya saat ini dengan budaya yang diharapkan itu sejauh mana gitu. Lalu juga kita harus men-set direction-nya seperti apa, visi, misi, goals tentang budaya organisasi yang ingin kita capai dalam beberapa tahun ke depan. Itu bisa kita turunkan ke dalam kalender budaya misalkan, atau tema-tema budaya, itu kita harus set the direction. Tiap tahunnya kita ingin fokus kemana. Tahap kelima, kita harus bangun juga nih orang-orang yang akan membantu kita, membantu manajemen untuk bisa sampai ke desired culture itu tadi, gitu ya. Jadi kita akan mulai untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang develop the winning teams-nya. Jadi, Bapak Ibu, seperti yang sudah terlihat, develop winning teams adalah bagaimana membentuk tim manajemen perubahan dan agen perubahan sebagai katalisator. Kuncinya adalah sebagai katalisator yang mempercepat keberhasilan implementasi program kita nanti. Karena memang manajemen saja tidak cukup gitu ya dalam membangun budaya ini pasti perlu dibantu oleh rekan-rekan lainnya yaitu yang kita kenal dengan agen perubahan. Nah, kenapa sih hal ini penting untuk kita lakukan, Bapak Ibu? Hmm. Kenapa hal ini penting untuk kita lakukan? Karena memang agen perubahan ini adalah orang-orang yang perannya penting sekali membantu manajemen untuk menerapkan budaya kerja ini. Gitu. Nah, bentar. Oke. Nah, pertama, karena adaptabilitas tinggi dalam ketidakpastian, karena kita berada di era VUCA atau sekarang sudah hampir masuk ke 5.0 ya, di mana teknologi itu sudah mulai menguasai berbagai hal gitu ya. AI itu sudah mulai menguasai berbagai hal. Jadi kita perlu
perannya mereka nih, para agen perubahan itu khususnya mereka-mereka yang memiliki adaptabilitas tinggi agar mereka bisa membantu para manajemen untuk mempercepat proses perubahan tadi, perubahan budaya tadi. Kemudian yang kedua adalah pendorong budaya perubahan. Nah, agen perubahan ini berperan sebagai role model dalam menghidupkan budaya inovasi dan pembelajaran. Mereka akhirnya akan mampu menginspirasi dan membimbing anggota organisasi lainnya untuk meninggalkan zona nyaman dan menyambut perubahan sebagai peluang, bukan ancaman. Karena itu tadi ya, karena memang perubahan itu kan sifatnya adalah seperti hal baru nih untuk karyawan-karyawan baru. Jadi bagaimana kita men-set si karyawan-karyawan lainnya ini supaya mereka tidak melihat ini sebagai sebuah ancaman, tetapi sebagai peluang. Nah, itulah fungsinya para agen perubahan tadi, membantu manajemen untuk menjadi perpanjangan tangan manajemen untuk membuat hal itu terjadi. Lalu yang ketiga adalah untuk kolaborasi dan sinergi. Kenapa? Karena dengan adanya tim yang solid, terdapat diversitas keterampilan dan sudut pandang yang dapat dioptimalkan untuk mengatasi kompleksitas masalah di era VUCA atau 5.0 ya. Winning team memiliki kemampuan untuk bekerja lintas fungsi dan departemen menciptakan sinergi dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena mereka dari berbagai divisi, jadi mereka pastilah orang-orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang berbeda-beda gitu. Jadi dengan adanya hal itu kita bisa memperkuat kolaborasi dan sinergitas kita. Lalu winning team juga akan membantu kita untuk fokus pada solusi, bukan masalah. Jadi agen perubahan memiliki mindset adalah orang-orang yang harus memiliki mindset proaktif yang berfokus pada solusi. Mereka membantu organisasi menghindari agar terjebak dalam kerumitan situasi dan justru membantu kita juga untuk mencari langkah untuk keluar dari tantangan dengan pendekatan strategis dan kreatif. Karena mungkin uh, manajemen memang sudah memiliki strategi-strategi khusus. Jadi uh, perannya agen perubahan, mereka akan lebih membuat inovasi atau membuat kreativitas dalam hal itu, gitu, ya. Membantu untuk lebih membuatnya lebih bersifat kreatif agar bisa masuk kepada masing-masing unit di divisi kerjanya. Kemudian agen perubahan juga dapat meningkatkan kecepatan eksekusi. Karena struktur yang nanti akan kita jelaskan ke belakang ya, struktur itu akan membantu agen perubahan untuk memungkinkan keputusan dieksekusi lebih cepat. Nah, jadi kalau dengan adanya struktur itu dia menjadi memiliki wewenang untuk bisa mengeksekusi idenya, mengeksekusi solusi yang mereka bisa kembangkan itu bisa lebih cepat gitu. Nah, kemudian juga dapat membantu kita untuk meminimalkan resistensi terhadap perubahan. Karena mereka adalah, para agen perubahan ini akan mengkondisikan rekan-rekannya agar memberitahu bahwa tadi perubahan ini bukan suatu ancaman, tetapi adalah sebuah peluang. Nah, jadi dia akan membantu nih, membantu prosesnya menjadi lebih cepat dan meminimalisir tadi ya kalau ada resistensi-resistensi yang muncul di lapangan karena sifatnya mereka itu kan menyebar ya. Menyebar si agen perubahan itu akan membantu masuk ke unit-unit terkecil untuk memperkecil adanya resistensi itu sendiri. Lalu juga bisa untuk meningkatkan engagement dan moral dari tim. Winning team yang terstruktur dan berorientasi pada perubahan akan mampu menciptakan rasa keterlibatan dan makna dalam bekerja. Karyawan merasa menjadi bagian dari solusi sehingga mereka merasa menjadi oh, ini adalah peran saya nih dalam hal ini, dalam perubahan ini. Mereka akan merasa lebih terlibat menjadi bagian dari solusi-solusi itu yang meningkatkan motivasi mereka, komitmen bekerja mereka dan pada akhirnya juga produktivitas kerja mereka. Lalu yang terakhir adalah untuk membangun ketahanan organisasi. Jadi agen perubahan akan membantu untuk menciptakan organisasi yang lebih tangguh dengan membangun sistem, proses, dan budaya yang fleksibel. Ketahanan ini diperlukan untuk bertahan dan berkembang dalam dunia yang terus berubah. Nah, itu adalah beberapa hal kenapa pentingnya agen perubahan ini dibentuk di organisasi kita. Lalu selanjutnya kita akan
eh, lebih detail lagi, bagaimana sih cara-cara sukses atau kunci sukses dalam memanage para agen perubahan ini? Karena memang walaupun kita sudah membentuk timnya, kalau kita tidak memonitornya, kalau kita tidak melakukan step by step untuk memantau eh, kesuksesan dari tim ini, itu tidak akan efektif, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa di SCT Consulting, berdasarkan dari riset-riset kami ya dengan klien-klien yang bekerja dengan kami sebelumnya, ada beberapa key success to manage para agen perubahan ini, para winning team ini. Pertama, kita perlu kejelasan tugas, tanggung jawab, dan KPI, serta masa berlaku mereka seperti apa. Mereka perlu kejelasan nih Bapak Ibu di awal. Karena kalau kita tidak memberikan kejelasan tugasnya, bagaimana peran tanggung jawabnya, apakah ini masuk ke KPI atau tidak, terus juga apakah ini ada masa berlakunya atau tidak, mereka akan merasa ini adalah beban baru bagi mereka. Mereka akan melihat ini sebagai sebuah pekerjaan tambahan yang akhirnya membuat mereka mengesampingkan pekerjaan utama mereka. Padahal tidak seperti itu. Harusnya peran mereka sebagai change agent itu untuk mendukung kinerja-kinerja atau produktivitas mereka sehari-hari juga gitu ya. Jadi bagaimana mereka bisa paham terhadap tugasnya, mereka bisa paham terhadap tanggung jawabnya, KPI-nya, dan apakah ini ada masa berlakunya. Misalkan mereka hanya berlaku di 1 tahun ini, untuk tema 1 tahun ini, nanti akan di rolling gitu misalkan. Nah itu juga bisa menjadi suatu kejelasan bagi mereka gitu. Jadi di awal itu penting untuk mereka mendapatkan SK-nya dulu, surat keterangannya dulu gitu ya, surat penugasannya dulu seperti apa. Kemudian kita perlu juga mengkorelasikan dengan penilaian dan kinerja. Jadi tidak, sehingga itu tadi ya, mereka tidak menganggap ini sebuah beban, sebuah pekerjaan tambahan yang tidak berdampak apa-apa kepada kinerja mereka, kepada KPI-nya mereka khususnya. Lalu komitmen dan dukungan dari pimpinan juga diperlukan. Karena di sini peran mereka sebenarnya adalah membantu pimpinan dalam membuat budaya kerja yang lebih positif, yang lebih produktif. Sehingga pimpinan perlu memantau atau setidaknya melakukan sesi coaching nih kepada para change agent itu supaya mereka merasa mereka tidak dibiarkan sendiri gitu. Mereka memang butuh teman diskusi untuk seperti apa solusi-solusi yang bisa mereka berikan ke depannya. Karena memang pandangan dari pimpinan mungkin akan berbeda dengan apa yang mereka lihat gitu. Jadi mereka perlu dukungan dan support pastinya dari pimpinan. Jangan sampai ditinggal gitu ya Bapak Ibu ya. Para change agent yang nanti akan membantu, justru akan membantu Bapak Ibu nih dalam menerapkan budaya kerja yang lebih positif, yang lebih produktif. Kemudian perlu juga kita untuk melihat proses seleksinya. Jadi jangan sampai nih Bapak Ibu, orang-orang yang kita pilih, orang-orang yang menjadi change agent adalah orang-orang yang sebenarnya produktivitas kerjanya rendah atau motivasi kerjanya rendah atau orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengintervensi rekan-rekan di sekitarnya. Karena itu juga diperlukan nih Bapak Ibu. Walaupun dia punya produktivitas tinggi, kalau misalkan dia ternyata adalah orang yang memang tidak bisa mengintervensi, itu nanti akan menjadi berat juga bagi dia, bagi diri dia untuk memulai gitu. Dan akhirnya ya itu tadi, program-program yang kita usulkan menjadi lebih lambat prosesnya gitu. Jadi proses seleksi ini juga penting. Jangan sampai juga kita salah pilih untuk orang-orang yang kita pilih karena dia tidak ada kerjaan gitu ya. Kita pilih karena dia yang paling susah nih buat diatur, dia aja deh. Karena ini kan pekerjaan yang tambahan gitu. Jangan sampai Bapak Ibu pun juga berpikiran seperti itu ya. Harapannya memang orang-orang ini adalah orang-orang yang aktif, orang-orang yang bisa mengintervensi, menginfluencerkan rekannya untuk bisa kita sama-sama yuk produktif, yuk kita berubah, yuk perubahan ini bukan suatu ancaman tetapi adalah peluang untuk kita. Gitu. Jadi punya positif mindset juga pastinya. Kemudian nih Bapak Ibu, penting juga untuk melakukan pembekalan baik dari sisi mindset, knowledge, dan skill. Nah,
Kalau di e-consulting yang kami tekankan itu adalah pertama kali mindset. Karena kalau kita hanya di tataran knowledge dan skill, mereka tidak tahu nih alasan kenapa mereka harus berubah. Kenapa perubahan itu penting? Mereka hanya tahu, oh ya udah berubah, oke, skill oke nih. Tapi setelah itu mereka tidak dapat why-nya, mereka tidak dapat apa callingnya mereka untuk melakukan ini. Dampak dari setelah mereka melakukan ini tuh apa? Nah, itu penting nih Bapak Ibu karena biasanya seseorang itu baru akan jalan, baru akan mau melakukan itu kalau sudah dapat kliknya, kalau sudah dapat why-nya. Tapi kalau kita hanya memberikan knowledge dan skill, ya mereka hanya bisa di tataran mereka paham, mereka tahu, ya apakah mereka nanti mau menerapkan itu di lapangan itu tergantung dari kemauan mereka sendiri gitu ya. Nah, kemauan itu kita kita apa namanya kita tekankan dari mindset itu tadi. Kita tanamkan dari mindset itu tadi. Kemudian kemampuan menganalisa situasi. Nah, jadi para change agent ini juga harus tahu nih situasi-situasi apa yang mereka harus handle nanti ke depannya. Karena nanti kan eh, perubahan ini kan sifatnya tidak tidak lurus gitu aja ya Bapak Ibu. Pasti akan ada up down, terus, naik turun, terus misalkan nanti juga akan ada circle-nya. Apakah saat ini tiba-tiba kita lagi berjalan prosesnya A, B, C, ternyata tiba-tiba ada perubahan baru, mereka harus bisa adaptif juga nih. Tiba-tiba COVID seperti beberapa tahun lalu, tiba-tiba situasinya COVID. Nah, bagaimana peran mereka untuk menganalisa situasi yang dinamika situasi yang sangat tidak apa ya, tidak terstruktur inilah gitu ya. Kemudian juga harus ada proses monitoring dan maintenance secara periodik. Nah, jadi kita harus mengevaluasi para pimpinan nih khususnya di sini nih harus memonitor dan memaintain secara periodik bagaimana proses yang sudah dilakukan oleh change agent ini gitu. Jadi tidak hanya dari dukungan pimpinan saja, tapi juga harus ada proses monitor dan maintenance-nya dari pimpinan juga. Lalu harus ada juga selebrasi atas pencapaian. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan hal ini, mereka melakukan namanya culture festival nih Bapak Ibu. Jadi harus ada selebrasi seperti change agent terbaik misalkan atau program kerja terbaik yang dilakukan gitu ya. Jadi mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini juga mendapatkan apresiasi. Tidak sia-sia mereka melakukan ini gitu. Jadi mereka bisa mengukur sejauh mana dampak yang sudah mereka berikan kepada organisasi untuk hal itu. Nah, terakhir juga penting juga untuk mengkondisikan dukungan dari berbagai generasi karena bisa jadi nih agen perubahan ini nanti nggak dari generasi yang senior tapi dari generasi yang notabene masih baru nih di organisasi tapi memang mereka yang punya semangat, mereka yang punya motivasi gitu. Jadi jangan sampai generasi-generasi yang memang sudah lama gitu ya di organisasi itu tidak mendukung mereka dalam hal ini. Jadi yang ada nanti mereka akan eh, ya hanya orang-orang tertentu saja gitu yang mau berubah akhirnya. Nah, ini juga penting untuk mengkondisikan dukungan dari berbagai generasi. Dan ini penting dan peran leader juga, pimpinan juga untuk senantiasa mengingatkan bahwa perubahan ini penting. Kenapa penting? Kenapa urgent gitu. Sehingga dari berbagai generasi pun akan mendukung proses-proses yang terjadi di dalamnya nanti. Nah, untuk memilih ya, tadi kita sudah tahu ya sama-sama bahwa pemilihan agen perubahan yang tepat itu akan berdampak besar terhadap jalannya proses transformasi kita. Jadi ini kita akan berikan sedikit bagaimana sih alur proses dari pemilihan agen perubahan ini. Nah, pertama bisa dengan tahap persiapan dulu nih. Misalkan tim HR atau tim PIC budaya perlu untuk menetapkan kriteria dan jumlah agen perubahan sesuai dengan kebutuhan. Lalu, misalkan kalau ah, diperlukan form aplikasi, kalau misalkan pun ada rekan-rekan yang ingin mendaftar secara langsung gitu ya, eh,
itu juga bisa diberikan form aplikasi itu. Dan form pengajuan agen perubahan ini bisa kita berikan kepada para pimpinannya. Karena nantinya pimpinanlah yang akan mengisi siapa-siapa saja yang bisa dipilih untuk seleksi agen perubahan ini. Nah, setelah itu setelah tim HR mengirimkan form aplikasi tadi, pimpinan perlu untuk memilih kandidat agen perubahan yang akan diajukan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh tim HR atau PIC Budaya. Jadi dari pimpinan yang paling paham kan anggota timnya yang akan berkomunikasi, yang sering senantiasa berkomunikasi dengan anggota timnya. Jadi pimpinannya yang paling kenal siapa-siapa saja orang yang aktif, orang yang bisa menginfluence rekan-rekannya, orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang itu, silakan berikan nama-namanya, siapa saja, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh tim HR. Lalu pimpinan perlu mengirimkan list tadi, pastinya ya, kepada tim HR, ya dengan tadi ya, dengan sudah melakukan background checking dari kedisiplinan, sikap kerja mereka, prestasi mereka, track record mereka selama ini minimal ya supaya ada pilihan gitu, minimal ya dua kandidat lah dari masing-masing divisi atau unit kerjanya. Kemudian setelah itu tim HR akan menerima list kandidat pegawai potensial tadi dan melakukan mengevaluasi usulan dari agen perubahan dari pimpinan masing-masing. Itu bisa dilihat dari pencapaian KPI-nya mungkin ya ada yang tim HR punya atau dari bagaimana eh, sikap kerja mereka selama ini gitu. Itu bisa dicek background checking juga oleh tim HR. Lalu yang keempat adalah penetapan agen perubahan terpilih. Nah, setelah tim HR menentukan siapa-siapa saja kandidat yang tadinya lolos gitu, kemudian penting untuk mendraft SK tugas dan tugas dan tanggung jawab untuk struktur change management terpilih. Dan SK itu diberikan langsung oleh para BOD, oleh direktur utama, agar mereka mendapatkan buy-in bahwa ini penting, agar mereka merasa ini bukan hal yang ecek-ecek loh gitu ya. Ini adalah hal yang serius dilakukan oleh organisasi, bukan suatu hal pekerjaan tambahan atau hanya pengalihan pekerjaan gitu. Kadang mereka kalau tidak ada kejelasan, mereka akan milih berpikiran, oh ini hanya tugas tambahan dari pimpinannya nih. Ini sebenarnya tugasnya pimpinan nih, tapi tiba-tiba kita yang disuruh gitu. Tidak seperti itu. Jadi supaya mereka merasa itu memang adalah tugasnya mereka, penting untuk para BOD dan tim manajemen untuk memberikan secara langsung SK tugas itu tadi. Dan tim HR memastikan SK diserahkan sebelum program pembekalan para agen perubahan dilaksanakan. Karena kalau kita sudah melakukan pembekalan duluan tanpa adanya SK, yang ada proses pembekalan itu hanya menjadi training 2 hari, training 3 hari yang tidak ada tindak lanjutnya. Mungkin mereka sudah punya action plan-nya nih, tapi akhirnya tidak jalan karena mereka merasa ya udahlah, saya ngerjain tugas pekerjaan sehari-hari saja, ini hanya pekerjaan tambahan gitu. Jadi dengan adanya SK tadi, mereka akan lebih aware nih, mereka akan lebih merasa ini adalah KPI barunya mereka gitu ya, yang harus mereka jalani sebagai agen perubahan. Nah, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya nih, berapa sih jumlah ideal dari agen perubahan ini? Nah, ini dari beberapa penelitian yang kami ambil. Pertama itu dari Kotter, dari 10 step change modelnya Kotter. Kotter itu menyarankan bahwa 10% hingga 15% dari keseluruhan populasi organisasi harus terlibat secara aktif sebagai agen perubahan. Nah, kalau mau lebih tepat sasaran ya 10% hingga 15%-nya itu sudah sampai ke unit terkecil nih Bapak Ibu. Jangan langsung diambil gambaran besar dari populasi gitu ya. Populasi kita ambil 15 tapi ternyata mereka tidak mewakili divisi atau departemen tertentu. Akhirnya departemen tersebut tidak memiliki change agent gitu ya. Jadi kita harus zoom in juga ke divisi departemen terkecil di organisasi kita. Supaya itu tadi ya, satu orang minimal eh,
minimal memegang maksimal lah, maksimal memegang 10 sampai 5 sampai 10 karyawan gitu. Kemudian dari teori diffusion of innovationnya Rogers itu juga eh, mengatakan 5% hingga 10% dari populasi dari kelompok orang-orang yang early adapters dan eh, orang-orang yang memiliki kemampuan motivasi untuk berubah itu walaupun di tahapan early adapters gitu. Dan itu tadi opinion leaders juga. Ya, orang-orang ini akan memainkan peran penting dalam penyebaran inovasi di seluruh organisasi. Kemudian dari McKinsey dan and Company, dalam penelitian McKinsey terkait perubahan budaya ditemukan bahwa agen perubahan yang efektif biasanya terdiri dari 1 hingga 2 orang di setiap tim atau divisi. Tapi kembali lagi, setiap tim divisinya itu populasinya berapa? Kalau populasinya 30 misalkan 1 atau 2 orang itu tidak cukup. Bisa jadi kalau 30 perlu minimal 3 orang aja. Jadi 1 orang itu memegang 10 gitu. 3 sampai 5 orang itu sangat ideal. 5 orang apalagi sangat ideal karena kalau hanya 1 2 orang dengan populasi 30 mereka akan kewalahan gitu. Nah, ini adalah beberapa kriteria untuk memilih agen perubahan. Nah, jangan sampai salah pilih nih Bapak Ibu. Pertama itu harus orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik, lalu orang-orang yang paham tantangan bisnis dan agenda transformasi, kemudian mereka bisa merencanakan dan mengelola proyek, kemudian mereka mampu menangani resistens gitu ya, resistensi dari karyawan, mampu menangani situasi yang tidak pasti, yang tiba-tiba mendadak eh, seperti tahun-tahun lalu mendadak COVID, mendadak kita harus WFH gitu ya. Kemudian memiliki interpersonal skill yang baik, memiliki kinerja yang tinggi, memiliki jiwa-jiwa role model karena mereka harus paham nih, dia adalah contoh. Kalau dia mengworo-woro tapi dia tidak melakukan, nanti orang-orang juga akan bilang, ah, dia sendiri aja tidak melakukan hal yang dia sampaikan gitu. Jadi penting untuk mereka paham juga nih bahwa mereka adalah role model, sosok role model setidaknya di unit kerja terkecil mereka. Nah, kompetensi yang juga harus dimiliki oleh agen perubahan ini adalah pertama itu mereka memiliki kemampuan storyteller, yaitu kemampuan mengumpulkan data, informasi yang relevan dengan implementasi budaya perusahaan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa yang sesuai dengan pemahaman karyawan. Lalu mereka juga harus punya kompetensi influencer, yaitu ya seperti yang Bapak Ibu tahu ya, untuk kemampuan mereka mempengaruhi lingkungan sekitar mereka dengan cara menginisiasi berbagai kegiatan yang menunjukkan pentingnya perubahan perilaku dengan budaya baru. Lalu relationship builder, yaitu kemampuan untuk selalu berusaha membangun hubungan yang baik dengan cara mendengarkan penuh empati, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga mampu mengajak karyawan untuk berubah. Terakhir adalah champion, yaitu kemampuan menyelesaikan setiap penugasan yang diberikan dengan hasil terbaik. Nah, ini adalah struktur nih Bapak Ibu yang bisa mungkin Bapak Ibu gunakan juga ya di organisasinya. Karena kalau sampai struktur ini tidak ada, jadi tidak ada kejelasan tadi ya, kejelasan mereka ini nanti akan disupport siapa, mereka ini nanti akan dibantu siapa gitu. Jadi ha- penting untuk ada roles change management ini yang semuanya ini juga akan diberikan SK. Pertama, BOD sebagai sponsor yang akan memberikan arahan strategis terkait mau kemana nih tahun ini, beberapa tahun ke depan tema budaya kita seperti apa. Itu adalah arahan dari BOD sebagai sponsor. Lalu change leader akan menyesuaikan ke dalam sistem, kebijakan, prosedur, proses bisnis menjadi role model gitu untuk budaya-budaya kerja mereka. Lalu change champion, kemudian change agent, change target, dan advokatnya. Oke, jadi kesimpulannya seperti apa nih Bapak Ibu? Jadi kesimpulannya adalah memang peran
mengembangkan winning team ini dengan struktur agen perubahan adalah investasi strategis bagi organisasi. Mereka tidak hanya akan menjadi motor penggerak transformasi, tetapi mereka akan membantu menjadi pilar yang memperkuat organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dan kompleksitas di era-era VUCA seperti saat ini, gitu. Yang perubahannya itu tidak menentu gitu. Jadi peran change agent, peran winning team, struktur ini akan sangat krusial bagi Bapak Ibu karena kalau itu tadi tidak kita bentuk, ya kita hanya akhirnya kita sudah melakukan pembekalan, kita sudah melakukan implementasi sejauh mungkin, tapi tidak ada eh, struktur yang memadai gitu ya. Kemudian juga peran mereka seperti apa, kejelasan peran dan tanggung jawab itu tadi. Kemudian mereka tidak mendapatkan apresiasi, mereka tidak di coaching oleh pimpinannya, mereka tidak disupport, didukung, tidak dimonitoring, tidak di-maintain. Akhirnya ya udah, itu hanya akan sebulan dua bulan itu mungkin terjadi, tapi nanti bulan-bulan berikutnya udah itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Yakinlah dan percayalah itu tidak akan terjadi gitu ya. Jadi penting untuk kita sebagai keseluruhan dari struktur tadi, baik dari sponsor, dari leader, dari championnya, dari agentnya, itu menjadi memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dan terlibat di dalam agenda perubahan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, kita sudah masuk ke step kelima, develop winning team. Nanti pada kesempatan minggu depan kita akan membahas tentang execute quick action. Jadi sampai ketemu di sesi selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu.